Oke, di video ini akan dibahas kardinalitas dari lapangan sigma yang hingga. Jadi akan dibagi dua bagian. Yang pertama, review dulu definisi dari lapangan sigma. Yang kedua baru dibahas kardinalitasnya gitu ya. Oke. Jadi lapangan sigma itu misalkan kita punya sebuah himpunan omega. Contoh aja misalkan isinya adalah J, Q, K sama AS. Ini kartu gitu. Nah, kalau kita punya A cantik gitu, ini himpunan yang isinya adalah subset-subset dari omega. Jadi misalkan kita punya J, ini anggota dari A gitu. Jadi elemennya itu subset-subset. Nah, dia dikatakan lapangan jika X elemen A, maka X komplement itu juga elemen dari A. A cantik ya ini ya, A cantik. Bukan A yang ini. Gini. Selain itu, X dan Y elemen dari A cantik berakibat kalau X digabung dengan Y itu elemen dari A cantik juga. Begitu juga X irisan dengan Y itu juga elemen dari A cantik. Dua ini ya. Untuk dua. Nah, karena untuk dua berlaku, berarti untuk tiga juga kan. Kalau misalkan X gabung Y elemen A, otomatis terus Z juga elemen A cantik. Aduh, salah terus dari tadi. Maka ya berarti X gabung Y gabung Z juga masih elemen A cantik. Jadi gabungan secara berhingganya masih di A cantik, irisan secara berhingganya juga masih di A cantik. Oke, contoh kalau kita misalkan punya omeganya seperti ini, tentunya tidak harus 4, bisa banyak, dan bisa juga tak hingga. Tapi gini, kalau misalkan omeganya hingga, pasti nanti lapangan sigmanya hingga. Kalau omeganya tidak hingga, bisa jadi kita membuat lapangan sigma yang hingga, bisa jadi yang tidak hingga. Nah, ini khusus untuk video kali ini diambil contoh yang hingga, secara khusus 4. Ini cuma untuk mempermudah penjelasan saja. Secara umum bisa terserah berapa elemennya. Gitu. Oke, contoh dari lapangan sigma yang omeganya adalah ini adalah bisa jadi aku bikin A cantik 1, isinya adalah himpunan kosong dengan omeganya sendiri. Gitu. Jadi komplement dari himpunan kosong adalah omega, komplement dari omega adalah himpunan kosong. Himpunan kosong diiriskan dengan ini omega ya himpunan kosong digabungkan jadi omega. Jadi dia tertutup dengan operasi komplement, tertutup dengan operasi irisan, juga dengan operasi gabungan. Misalkan juga aku punya A2 ini, isinya adalah himpunan kosong omega, lalu ada JQ gini, terus ada Kas gitu ya. Ini juga masih lapangan sigma. Jadi komplement dari ini, komplement dari ini ya sebelahnya. Kalau diiriskan bisa dicek sendiri nanti. Kalau masing-masing diiriskan itu masih di elemen A cantik, masing-masing digabungkan juga masih di elemen A cantik seperti itu. Contoh lainnya, satu lagi contoh lain, ada himpunan kosong sigma J gini, lalu Q, sisanya Ka, lalu ada JQ gini, lalu ada JKA, JKA, dan terakhir ada terakhir bukan ya, JQ, JKA, KKA, KKA. Ini. Kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 berarti benar. Jadi dari sini sebenarnya udah kelihatan ini elemennya ada 2, ini elemennya ada 4, ini elemennya ada 8. Jadi sebenarnya spoiler, kalau kardinalitas dari lapangan sigma yang hingga itu pasti mempunyai bentuk 2 pangkat n. Bentuknya adalah 2 pangkat n. Jadi 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8 gitu. Nah, untuk menjelaskan itu
untuk menjelaskan kenapa 2 pangkat N, kita perlu sebuah terminologi. Kita kasih nama dia atom, gitu ya. Atom. Definisi. Atom. Ini definisi ini saya lihat di Stack Exchange ya. Jadi bisa jadi tidak disebutkan di buku manapun. Yang penting tahu kalau saya ngomong atom, yang dimaksud adalah itu, gitu. Misalkan kita punya kita punya A cantik. X elemen A cantik yang X nggak kosong, gitu ya. X nggak boleh kosong. Lalu nggak boleh himpunan kosong maksudnya. disebut atom jika disebut atom jika untuk setiap y di A cantik yang y-nya nggak sama dengan 0, yang nggak sama dengan himpunan kosong, jika ini maka y itu bukan subset dari X, gitu. Jadi sebagai contoh, kalau di A cantik 1 ini, omega ini adalah sebagai atomnya, karena dia tidak memiliki elemen, A cantik tidak memiliki elemen lain yang merupakan subset dari omega. Berbeda dengan A2 itu atomnya adalah JK dan Ka, gitu. Omega ini bukan atom karena dia ada JK di sini yang merupakan subsetnya. Kalau A3 yang atom adalah J, I, dan Ka, gitu. Atomnya ada 3. Nah, mungkin udah kerasa lagi nih. Kalau misalkan A1 tadi atomnya 1, jadinya 2 pangkat 1. A2 atomnya ada 2, jadi 2 pangkat 2. A3 atomnya ada 3, jadi kardinalitasnya ada 2 pangkat 3, yaitu 8. Seperti itu. Ya, gitu ya. Jadi sebenarnya atom itu nanti akan katakanlah membangun sebuah lapangan sigma. Maksudnya membangun itu gimana? Gini. Definisikan lagi membangun. Ini seperti itu ya. Ruang vektor. Mirip-mirip. Membangun. Jadi X, Y, katakanlah XI gitu. XI dari I sama dengan 1 sampai N. Sampai N karena kita ngomongnya lapangan hingga. Kalau lapangan tak hingga ya bisa jadi sampai berapapun, terserah. XI membangun A cantik jika XI yang dari 1 sampai N ini itu subset dari A cantik. Terus ini tuh lebih tepatnya gini, jika A cantik adalah sigma algebra terkecil yang memuat X. Jika A cantik adalah lapangan sigma terkecil, lapangan sigma terkecil yang memuat ini XI, I sama dengan 1 sampai N. Gitu. Sekali lagi ini mungkin ada terminologi yang berbeda. Yang penting di sini kita sepakati kalau membangun itu berarti A cantik itu dibangun oleh ini, berarti ya A cantik itu lapangan sigma terkecil yang memuat ini, gitu. Sebagai contoh A2 tadi dibangun oleh JK dan Ka. Tapi A3 juga memuat JK dan Ka. Tapi A3 tidak dibangun oleh JK dan Ka, soalnya nanti ini lebih besar daripada A2. Ada J sama K di sini, gitu. Nah, jadi sekarang kita restriksi sekarang. XI 1 sampai N tadi membangun A cantik. Tapi kita maunya X itu semuanya atom, gitu. Kalau misalkan YI gitu, YI dari I sama dengan 1 sampai N, YI atom untuk setiap I.
Artinya apa? Artinya YI iriskan YJ itu himpunan kosong. Untuk setiap I tidak sama dengan J, gitu. Lalu gabungan dari YI semuanya membentuk omega yang dibicarakan, membentuk lapangan sigmanya. Membentuk semestanya. Jadi dia saling lepas dan omega yang kita bicarakan adalah gabungan-gabungannya. Gitu. Ini ide menuju ke situ. Nah, sekarang kita buktikan kardinalitasnya. Misalkan kita punya omega nih. Oh iya, bentar. Ya tadi kan karena dia saling lepas dan dia semestanya adalah omega ini, ya nanti banyaknya elemen dari sigma, lapangan sigma yang dibangun oleh ini, himpunan YI ini adalah kardinalitasnya 2 pangkat N. Gitu. Oke, kita buktikan kalau 2 pangkat N itu adalah kardinalitas dari sembarang lapangan sigma yang hingga gitu ya. Misalkan kita punya ini adalah semesta dan semestanya apa sih? Misalkan diketahui gitu ya, diberikan omega dan alpha, sehingga setiap elemen A cantik berakibat X itu subset dari omega. Dan A ini di sini udah jadi lapangan sigma. Nah, sekarang untuk setiap anggota dari omega, definisikan MX. Nah, MX itu apa? MX adalah irisan dari semua semua himpunan, semua subset dari A, semua katakanlah A, elemen dari A yang memuat X. Elemen dari A, X termuat di A. Gitu. Gini. Jadi sebagai contoh, misalkan A3, kita ambil X-nya sama dengan J gitu. Berarti yang termuat di A3 itu nanti A-nya adalah ini J, terus JQ, terus JQA. Lalu kita iriskan semuanya, kita dapatkan J. Kalau misalkan X-nya adalah K di A3 ya, kita fokus ke A3, maka yang memuat K itu hanya KA, JQA, dan QKA. Jadi nanti 3 himpunan ini kita iriskan, kita dapatkan atomnya yaitu Ka. Itu gambarannya. Ini MX itu himpunan semua himpunan di semua elemen A cantik yang memuat X itu kita iriskan. Jadi MX ini nanti akan menjadi himpunan terkecil di A cantik yang memuat X. Gitu. Maka MX itu karena ini masing-masing dari elemen A, maka MX itu juga elemen dari A cantik. Karena ini tadi masing-masing adalah elemen dari A cantik, kalau kita iriskan secara hingga, maka MX juga elemen dari A cantik gitu kan. Kenapa secara hingga? Ya karena kita tadi udah sepakat dari awal kalau ngomongin A cantik itu A cantik yang hingga. Gitu. MX itu elemen A. Nah, sekarang kita himpun semua MX. Kita himpun semua MX di mana X itu elemen dari omega. Jadi kalau di sini tadi berarti ada MJ, MQ, MQ, MK sama MA.
Jadi kalau A3 ini kita bikin ilustrasinya, berarti nanti ada MJ, ada MQ, ada MK, ada M as gitu ya. Berarti nanti ini elemennya adalah J sendiri tadi, udah kita lihat. Ini nanti ada Q sendirian, ini ada KA, di sini ada KA juga, gitu. Nah, kalau kita pandang ini sebagai himpunan yang memuat semuanya, MJ, terus MQ, terus ada MK dan MA gitu. Nah, karena MQ dan MA itu sama, karena kita ngomongin himpunan, kita pilih aja salah satunya. Ini MJ, terus MQ, sama MK doang. Ini sama gitu. Nah, gambarannya seperti itu. Kita dapatkan ini. Jadi, kalau kita ambil dua elemen dari F, kalau MX dan MY itu elemen dari F, kemungkinannya ada dua. Kemungkinannya ada dua, yaitu MX diiriskan dengan MY sama dengan himpunan kosong, yang pertama, atau MX diiriskan dengan MY itu sama dengan MX atau sama dengan MY. Jadi keduanya ini sama, kemungkinan keduanya. Seperti yang kita bilang tadi, kita terus tadi, bisa jadi MK iris MA itu ya sama, karena dia barang yang sama gitu. Nah, sekarang dari definisi tadi, maka setiap MX itu adalah atom-atom. Setiap MX adalah atom. Nah, sekarang dan ini pasti berhingga kan si F ini. F hingga. F hingga misalkan kardinalitas dari F itu adalah N gitu ya. Jadi ada elemennya ada sebanyak N. Jadi misalkan sekarang ada dengan itu ya, kita ini melakukan sebuah kejahatan. Jadi kita tadi definisikan MX untuk masing-masing X di omega. Sekarang kita mengenalkan kalau kardinalitas M itu, kardinalitas F itu N. Sekarang kita melakukan kejahatan, MX ini kita namain baru. Jadinya namanya adalah M1, M2, sampai Mn. Ini kejahatan karena satu itu bukan elemen omega. Kita namain ulang aja gitu. Jadi MX misalkan kita ubah jadi M1, MY jadi M2 gitu. Kalau di sini misalkan MJ itu jadi M1, MK jadi M2, MK jadi M3 gitu. Supaya enak lihatnya. Supaya kita hubungkan ke bilangan bulat gitu. F itu elemennya ini. Nah, sekarang kita pandang ini sebagai string biner. Jadi ada sebanyak n buah string biner gitu. Ada n string biner. Sebagai contoh, misalkan tadi A3 ya. A3 tadi isinya adalah MJ, MQ, MK. Sebagai contoh misalkan 3 tadi ada MJ, MQ, MQ dan MA. Ini jadi itu ya, jadi M1, jadi M2, jadi M3. Kita mau sebuah lapangan sigma yang memuat ketiga atom ini. Jadi otomatis M1 itu elemen dari A cantik. M2 juga elemen dari A cantik. M3 itu juga elemen dari A cantik. Apalagi ya M1 digabung dengan M2. Itu elemen A cantik. Lalu M1 digabung dengan M3. Itu elemen A cantik. Begitu juga M2 digabung dengan M3. Itu elemen A cantik. Terakhir M1 digabung dengan M2 digabung dengan M3 itu juga elemen dari A cantik. Dan ini dari kesepakatan ini adalah omega. Setiap gabungan dari seluruh atomnya itu jadi omeganya. Lalu yang terakhir himpunan kosong juga elemen dari A cantik.
acantut kenapa jadi omega. Nah, ini udah meskipun kita tidak ngomongin irisan dari tadi dan tidak ngomongin komplement, sebenarnya ini semuanya udah jadi sigma algebra 8 anggota ini. Bisa dicek ya nanti ya. Nah, ini kalau dia sebanyak 3 doang. Kita bisa memandang ini sebagai string biner tadi. Jadi M1 ini representasinya adalah 100. Jadi ini adalah digit pertama, digit kedua, digit ketiga gitu. Jadi 100. Kalau M2 berarti 010. M3 001. M1 digabung M2, representasi binernya adalah 110. M1 M3 representasi binernya 101. M2 gabung M3 representasi binernya 011. Lalu kalau M1 M2 M3 digabung jadi 111. Kalau himpunan kosong berarti 000. Jadi ini ada 8. Dan seperti kita tahu mungkin ya, kan ada 0 gini, ada 3 digit binar. Masing-masing ini bisa 0, bisa 1. Berarti kemungkinannya ada 2. Ada 2 cara, 2 cara, 2 cara. Berarti sekarang 2 dikali 2 kali 2 totalnya itu 2/3 sama dengan 8. Nah, kita bawa contoh ini ke konsepnya. Tadi ini M1 sampai Mn adalah atom-atom dari lapangan sigma yang kita bentuk. Berarti nanti bisa jadi ada 1, 0, dan seterusnya. Berarti ini nanti M1 doang. Bisa jadi ada 0, 0, dan seterusnya sampai 1. Nanti berarti Mn gitu. Kalau 1, 1 semua, ya berarti gabungan dari Mi akan sama dengan omeganya gitu. Kalau 0 semua, nanti jadi himpunan kosong. Nah, ada berapa banyak cara kombinasinya? Ya ada sebanyak 2/n gitu. Makanya dari sini terbukti kalau banyaknya lapangan sigma yang hingga itu pasti berbentuk 2/n. Benar-benar. Banyaknya anggota dari lapangan sigma yang hingga itu pasti 2/n. Gitu. Jadi kita perlu membawanya dulu ke definisi atom gitu. Baru kita membangun sigma algebranya dari atom. Seperti ini. Oke, terbukti ya.